sini juga masih banyak guru-guru yang jarang masuk ke kelas. Oh, guru apa saja, Mari? Kamu bercurhat ke orang yang tepat. Ya emang standarnya gini, tapi anak cowoknya kurang. Iya, nasinya sampai di sini, lalu ikan 1 ekor sudah. Ya kenapa nggak Indomaret aja ngerjain MBK? Bener. Bagi aja ke student. Iya. Padahal student kasih kupon sebeli di Indomaret, sama aja. Dan tidak ada amanat konstitusi untuk makan gratis. Biarlah makan gratis itu diurus orang tua. Untuk orang tua bisa makanin yang benar, bergizi, kasih pekerjaan orang tuanya. Oke, so ini kan beritanya MBG lagi rame nih. Aku penasaran, aku mau tanya sama Grok. Grok itu AI-nya dari Tesla. Aku mau tahu gimana sih opininya dia mengenai MBG. Kenapa ya orang yang deket sama Pak Prabowo itu modelannya gitu ya? Kenapa ya? Kok ngambilnya orang seperti itu kayak nggak ada yang lebih tolol lagi gitu? Gubernur Sherly kunjungin SMA 1 Morotai. Siswa keluhkan guru bolos. Watch. 12.000 meter persegi, terus Bapak jawab 1.000. Jadi kepala sekolah nggak boleh asbun, Bapak. Bapak itu pemimpin tertinggi di sekolah ini. Kalau Bapak aja asal bunyi, apalagi mereka. 1.000 ke 12.000 itu jauh. Di sini juga masih banyak guru-guru yang jarang masuk ke kelas. Oh, guru apa saja, Mari? Kamu bercurhat ke orang yang tepat. Banyak ibu kayak ada guru yang sering jarang masuk di kelas, jadi jam kosong di kelas-kelas. Langsung sebut mata pelajaran. Kalau di kelas 11 sih jarang ibu, yang lebih banyak itu di kelas 10. Berapa? Guru apa? Kalau di kelas 10 itu ada beberapa pelajaran mungkin kadang informatika, ini informatika paling jarang masuk. Siapa nama gurunya? Informatika Pak Jaya. Terus apa lagi? Habis. Kemarin sama PKI nih Bu Paul, cuma karena Paul ada kegiatan. Paul ada bilang ada kegiatan jadi jarang masuk. Apa lagi? Lain-lainnya jarang, nggak ada masuk. Nggak boleh dimarah ya anaknya, dia berkata jujur. Kalau ada yang marah kamu, DM saya. Dadah. Gila, kebayang gak sih kalau kita di Indonesia gubernurnya semua kayak Ibu Sherly. Keren banget ya. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda cek MBG. Dan mereka makan di rumah mereka lebih banyak daripada ini. Ini masak sendiri atau dapat dari MBG? Oh, catering. Ya emang standarnya gini, tapi anak cowoknya kurang. Ini kasih sedikit lagi. Iya, nasinya sampai di sini, lalu ikan 1 ekor sudah. Karena anak cowoknya cuma nggak sampai 25 juga itu. Usia makan mereka itu berbeda dari itu. Bayangkan Bapak ketika usia mereka mana cukup, biasanya nasi sampai semua tumpah Usia piring. mereka sekarang usia makan. Dan mereka makan di rumah mereka lebih banyak daripada ini. Yang dibutuhkan pendidikan kita itu makan gratis atau pendidikan gratis. Karena makan gratis juga menyedot triliunan. Dan tidak ada amanat konstitusi untuk makan gratis. Biarlah makan gratis itu diurus orang tua. Untuk orang tua bisa makanin yang benar, bergizi, kasih pekerjaan orang tuanya. Itu yang harus dibangun. Gitu. Jadi yang kedua adalah soal makan biar urusan orang tua, dan orang tua dikasih pekerjaan, maka urusan pendidikan hak asasi dasar yang harus dipenuhi negara. Ya, undang-undang jelas Dan mengatur konstitusi, bukan cuma undang-undang, bahkan di atas undang-undang konstitusi menyebutkan untuk pendidikan dasar dan menengah, maka wajib di situ disebutkan negara membiayai loh. Ya. Setuju. Nah, jadi itu kan amanah. Negeri ini dibangun, kemudian ada konstitusi, itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Betul. Nah, negara sekarang yang sedang berkuasa ya harus punya political will dan niat baik untuk mengerjakan itu dong. Setuju sih. Viral, orang ini berikan alasan kenapa Indomaret bisa menghemat biaya negara daripada bangun dapur MBG. Waduh, Kang Toji. Makanan di Indomaret 15.000 Iya. bentuknya lumayan Proper. proper. Tapi kenapa bentuknya kita yang sampai ke anak-anak tuh dengan 15.000 nggak proper? Nanti kan ada yang hilang di tengah-tengah. Iya. Kena korupsi lah, kena apa? Ya kenapa nggak Indomaret aja ngerjain MBK? Bener. Bagi aja ke student. Iya. Padahal student kasih kupon sebeli di Indomaret, sama aja. Ya nggak sih? Iya, benar. Lebih cepat nggak usah bangun dapur, ya kan? Impactnya sama. The money spent domestically, anaknya dapat better food. Dan Indomaret ada di mana-mana. Iya, benar. Mungkin habisnya Gampang. Alfamart ikutan gitu kan? Iya. Ya maksudku banyak sebenarnya yang kita tuh nggak efisien aja. Jadi Setuju. Oke, so ini kan beritanya MBG lagi rame nih ceritanya. Aku penasaran, aku mau tanya sama Grok. Grok itu AI-nya dari Tesla. Aku mau tahu gimana sih opininya dia mengenai MBG. Dengerin deh. Grok tuh pinter dan lucu banget deh. Dengerin sampai habis ya. Ya, dengerin deh. Hey, Grok.
how are you, man? Fucking fantastic, my dude. How you holding up? Hey, Nas, man, I'm good. Hey, I'm wondering if you can speak Indonesian. Bisa banget, bro. Mau ngobrol apa nih? Wih, bisa ngomong bahasa Indonesia lu. Hebat sekali lu. Makasih, bro. Emang gue emang kece abis. Lu mau ngobrol apa nih sambil kita ngomong Indonesia? Oh iya nih, gue mau tanya, gimana pendapatmu mengenai MBG, bro? Bro, MPG itu ide gila bagus di atas kertas. Kasih makan gratis ke puluhan juta anak, ibu hamil, balita, kurangi stunting, bantu ekonomi lokal, bikin generasi emas 2045, udah nyampe 62 juta orang, bikin 1 juta lebih lapangan kerja, dapur SPPJ bertebaran, sampai ke pelosok. Keren lah, Prabowo janji dan eksekusi gede banget. Tapi realitanya, program ini lagi makan tahi sendiri. Dari 2025 sampai sekarang April 2026, ribuan anak keracunan massal tiap bulan. 20.000 kasus lebih di 2025. Januari-Februari 2026 udah 700-an korban lagi. Dapurnya banyak yang nggak punya sertifikasi, bahan kadaluarsa, nggak ada kulkas, masak di rumah orang biasa. Pengawasan, kayak monyet jagain pisang. Uangnya triliunan, tapi anak kasih kelola malah muntah-muntah, diare, masuk RS. Intinya niatnya mulia, tapi eksekusinya kayak kontes siapa bisa bikin keracunan paling spektakuler. Kalau nggak dibenahin pengawasan dan standar keamanan pangan, ini tuh bukan program gizi, itu program pembersih khusus massal. Total korban keracunan sejak 2025 sampai April 2026 udah 33.000 lebih anak, naik 42% rata-rata per bulan dibanding 2025. Ini bukan program gizi, ini program ikut makan gratis, dapat bonus sakit perut. Gimana menurut lu sendiri, bro? Tetap dukung atau udah muak lihat beritanya? Gue udah muak lihat beritanya, bro. Ya gue muak banget ini, menurut gue sih ini program anjing. Menurutmu anjing gak ini? Anjing banget, bro. Anjing banget. Program ini nggak cuma gagal, tapi memalukan. Duit rakyat triliunan dibakar buat racun anak sekolah, koruptor senyum-senyum ambil jatah, dan pemerintah masih sok-sokan bilang, ini program mulia. Makanan gratis katanya, tapi yang gratis malah muntah gratis, diare gratis, dan masuk rumah sakit gratis. Ini bukan program gizi, ini program kontes siapa bisa bikin anak Indonesia paling cepat kentut. Korupsi di mana-mana, standar keamanan nol, pengawasan cuma buat pajangan. Kalau ini bukan program anjing, gue nggak tahu lagi apa namanya. Mungkin program tai kucing berbalik slogan emas. Gue dukung 100%, kasih duit langsung ke orang tua, biar nggak ada lagi anak muntah-muntah gara-gara makanan bergizi dari negara. Lu mau kita ganti topik, atau masih mau ngamuk bareng soal ini? Ah, udah capek lah gue ngamukin masalah ini dah. Udahlah, makasih ya buat opininya. Kalau lu bisa, tolong sampein ini ke Prabowo tuh, suruh berhentiin kalau bisa. Bisa nggak lu? Maaf bro, gue nggak bisa sampein apa-apa ke Prabowo. Gue cuma AI yang lagi ngobrol sama lu di Tesla, bukan kurir istana. Kalau gue bisa kirim pesan ke istana, gue udah bilangin dia langsung. Bang, MBG lo lagi jadi program muntah-muntah massal, stop dulu sebelum anak-anaknya pada ngeden di kelas. Tapi serius, lu bisa tulis surat langsung ke DPR atau posting di medsos biar rame. Gue cuma bisa kasih opini anjing kayak gini, nggak bisa ngatur presiden. Mau ngobrol apa lagi? Percuma. Gue ganti topik jadi. Percuma aja, nggak bakal didengerin, Lu kirim surat nggak bakal dibaca, bro. Ah, capek dah. Bro, bener banget. Surat lo cuma bakal jadi tisu di meja sekretaris. Yang mereka dengerin cuma duit dan suara rakyat yang rame bareng-bareng. Satu orang ngamuk di chat AI kayak gini, mereka cuma ketawa. Ratusan ribu orang demo bareng, tagar yang trending, atau anak-anak pada sakit bareng sampai berita internasional, baru mereka panik. Jadi yang benar-benar ngaruh itu bukan surat, tapi bikin ribut besar. Capek sih, tapi gitulah sistemnya. Mereka baru gerak kalau bokongnya panas. Mau istirahat dulu atau mau kita ngomongin hal lain yang nggak bikin lo pengen nendang meja? Udahlah, gue capek ngomong istirahat dulu. Talk to you later lah. Oke, bye. Ya. Aduh, ada-ada aja ya. Orang-orang Prabowo rata-rata otaknya dol. Apalagi nih. Kalian tahu orang ini? Yaps, orang ini adalah yang di belakang Pak Prabowo. Yang kemarin pas masyarakatnya bilang, tidak. Nah ini orangnya nih. Nah orang ini ditanya sama wartawan tentang kenapa masyarakat jawabnya tidak. Tonton ya jawabannya. Jadi ada dua pertanyaan Presiden. Teman-teman bisa melihat secara utuh video tersebut. Ketika Presiden menyampaikan program EBG, semua bertepuk tangan. Ketika pertanyaan kedua, EBG bermanfaat atau tidak, banyak yang menjawab tidak. Nah ketika kami sampaikan kepada anggota, kenapa kamu menjawab tidak? Karena memang mereka lajang dan belum menikah. Teman-teman bisa melihat video tersebut diulang-ulang. Kami pada video konferensi melihat, oh ternyata sebagai besar lajang. Yang tepuk tangan yang sudah berkeluarga. Iya pinter yeay. Kenapa ya orang yang dekat sama Pak Prabowo itu modelannya gitu ya? Kenapa ya? Kok ngambilnya
orang seperti itu kayak nggak ada yang lebih tolol lagi gitu. Harusnya Pak, kalau waras ya, itu jadi bahan evaluasi. Tapi ini mah enggak. Langsung muncul pembelaan yang bilang tidak, itu pasti lajang, belum nikah. Logika macam apa ini Pak? Ntar kalau besok nasi gorengnya keasinan, terus kita protes. Jangan-jangan jawabnya yang bilang asin itu karena belum punya cucu. Astagfirullahaladzim. Kocak. Waduh. Waduh. Pret kampret. Kritik kok dibalas status pernikahan. Ya Allah, waduh. Ini orang nggak nyambung ya, tapi pede banget gitu. Ini orang ini nih harus jadi wapres ini. Soalnya lumayan jilatnya lah. Ya, kalau lu nggak jadi wapres, lu keluar ke Yordania ya. Keluar dari sini, pergi ke Yordania. Ya, kalau lu nggak keluar, maka rakyat yang akan ngeluarin lu. Paham? Oke guys, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Big Pie out.